Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Nur Haji Saputra, Rasyida Alwi, dan John Tri Saputra. Di sini kami akan berdiskusi untuk memenuhi tugas D2P2K, dasar-dasar perancangan kota. Di sini kami akan berdiskusi tentang kota sehat dan cerdas menurut kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rasyida Alwi. Silakan. Oke, sebelumnya kita mau bahas soal definisi dulu nih. Apa kota sehat dan cerdas buat menurut teman-teman? Mungkin John mau jawab dulu. Atau Azizi? Oke, mungkin saya akan memaparkan dari apa yang saya maksud dengan kota sehat dan cerdas. Menurut saya sendiri, di sini saya bagi menjadi dua, yang mana ada kota cerdas dan juga kota sehat. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kota cerdas atau pintar. Kota cerdas atau pintar adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanya, mengurangi biaya dan pemakaian untuk meningkatkan performanya, dan pemahaman konsumsi, serta terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya, di kota sehat ini memiliki 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukannya, yaitu kota cerdas yang mampu memiliki ekonomi yang baik dan juga sosial yang cerdas, bahkan juga memiliki lingkungan yang cerdas. Di sini juga dalam kota cerdas itu harus memanfaatkan sumber daya manusianya yang membuat kota cerdas itu menjadi lebih efektif lagi dalam pembentukannya. Di sini juga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kota sehat. Menurut saya, kota sehat itu adalah suatu kondisi yang di dalamnya memiliki kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduknya, yang dicapai melalui perselenggaraan yang telah disepakati sebelumnya untuk mendapatkan kegiatan yang diselesaikan dengan baik oleh warganya agar terbentuknya menjadi kota sehat. Jadi bisa saya simpulkan, definisi dari kota sehat dan cerdas adalah kota yang memiliki atau menggunakan teknologi pada masa saat ini, menggunakan teknologi modern, dan di dalam kota itu sendiri memiliki penduduk yang bersifat aktif dalam membangun dan merancang dari suatu kota itu sendiri agar terbentuknya menjadi kota sehat dan cerdas. Menurut saya, itu yang dimaksud dengan kota cerdas dan sehat. Terima kasih. Oke, kalau Azizi punya pendapat gak nih soal kota cerdas dan sehat itu apa? Untuk sekarang saya masih sepakat dengan John Tri. Kota sehat adalah kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Dan saya ingin menambahkan definisi dari kawasan yang sehat. Kawasan yang sehat adalah kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat di kawasan tersebut, dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang
terkait difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah. Sekian dari saya. Oke, kalau dari saya kota sama kayak John tadi juga untuk definisinya itu dibagi jadi dua. Kota pintar sendiri itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas di setempat. Sedangkan kota bersih itu adalah kondisi kota yang nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Nah, itu sih. Jadi bisa kita simpulin untuk definisi kota sehat dan cerdas itu adalah suatu kondisi kota yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup agar terciptanya kondisi aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Gitu ya. Oke, lanjut. Hal apa yang dapat diupayakan untuk mewujudkan kota sehat dan cerdas di Palangkaraya? Mungkin John atau Ajiji mau menyampaikan pendapatnya. Di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit terlebih dahulu sebelum lanjut ke upaya apa. Di sini saya ingin menambahkan ciri-ciri kota sehat atau kabupaten yang sehat. Yang pertama, pendekatannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, sedangkan pemerintah memfasilitasi, mengutamakan pendekatan proses daripada target, dan tidak mempunyai batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan, masyarakat yang dicapai secara bertahap, penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat bersama Pemkab. Kelima, pendekatannya juga merupakan master plan kota. Keenam, Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan. Ketujuh, kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah. Kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan kerjasamanya. Yang kedelapan, dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi, dan budaya setempat. Mungkin dari situ baru kita bisa menyimpulkan upaya apa nih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kabupaten atau kota yang sehat. Mungkin dari teman-teman bisa menanggapi dari ciri-ciri kota sehat tadi. Mungkin saya akan menanggapi untuk pertanyaannya tadi, apa ya Mbak? Tadi pertanyaannya, apa yang menurut teman-teman dapat diupayakan untuk mewujudkan kota sehat dan cerdas di Palangkaraya? Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kota sehat dan cerdas di Palangkaraya ini? Begitu Mas John. Oke, terima kasih. Saya akan memberi tanggapan saya. Jadi begini, sebelumnya untuk mewujudkan dari yang namanya kota cerdas atau kota sehat itu sendiri kan memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, untuk syarat tertentu itu saya memiliki beberapa referensi dari internet yang telah saya dapatkan. Jadi menurut yang saya baca, kota sehat itu dan cerdas itu sendiri, yang pertama harus bisa memiliki kawasan pemukiman atau sarana dan prasarana umum yang melengkapi. Yang kedua, kawasan sarana lalu lintas tertib dan transportasinya lengkap. Yang ketiga, kawasan pertambangan sehat. Yang keempat, kawasan hutan sehat. Yang kelima, kawasan industri dan perkotaan yang sehat. Yang keenam, kawasan perwisata yang sehat. Yang ketujuh, ketahanan pangan dan gizi terpenuhi. Yang kedelapan, kehidupan masyarakat yang
yang mandiri. Yang ke-9, kehidupan sosial yang sehat. Dan yang ke-10 sendiri yaitu smart city atau kota pintar. Nah, jadi di sini kita mengambil studi kasusnya itu Kota Palangkaraya. Nah, untuk menurut saya sendiri, di Kota Palangkaraya ini belum bisa dinyatakan sebagai kota sehat atau kota pintar. Yang mana untuk dari segala yang telah saya bacakan dari 10 syarat-syarat tadi, masih banyak yang belum bisa dilengkapi oleh Kota Palangkaraya sendiri. Terutamanya saja untuk daerah pemukiman. Di Palangka sendiri juga banyak terdapat pemukiman yang kumuh. Contohnya aja di daerah Pelamboyan. Itu belum bisa dikatakan dengan kota sehat atau pintar. Karena banyak pemukiman yang tidak tertata rapi. Dan juga untuk mendapatkan kota sehat itu sendiri, menurut saya banyak yang harus diperhatikan, terutama di Kota Palangkaraya. Untuk di Kota Palangkaraya sendiri kan kesadaran masyarakatnya masih kurang, apalagi dalam membuang sampah. Contoh kecilnya membuang sampah itu belum bisa dikatakan dengan kota sehat atau smart. Dan juga dari penitipan lalu lintasnya saja untuk di Palangkaraya masih kurang. Contohnya aja di lampu merah bisa ada yang mati. Atau banyak masyarakat atau warga yang tidak taat dengan lalu lintas. Karena di kota sehat atau cerdas itu sendiri, warganya sangat tertib dan juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjadikan Kota Palangkaraya untuk menjadi kota yang cerdas dan pintar itu membutuhkan, terutama itu poin pentingnya adalah kesadaran masyarakatnya sendiri untuk mewujudkannya. Kalau cuman memanfaatkan kalau cuman meminta pemerintah yang mengurusnya itu sendiri, itu sangat sulit karena kesadaran diri sendiri itu penting dalam terbentuknya kota cerdas dan smart. Dan juga untuk teknologi di Palangkaraya itu menurut saya perkembangannya masih kurang. Bahkan juga transportasi di Palangkaraya itu juga masih kurang. Menurut saya untuk di Kota Palangkaraya masih kurang atau belum bisa disebut dengan kota sehat atau kota cerdas. Dan juga untuk kesehatan masyarakatnya sendiri juga sangat kurang. Jadi menurut saya untuk di Palangkaraya masih bisa belum dikatakan kota cerdas atau pintar. Jadi menurut saya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pendapat saya. Terima kasih. Dari yang sudah ditanggapi John tadi, saya menyimpulkan dan saya sambil mencari bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun atau menjadikan Palangkaraya adalah kota pintar. Di sini saya dapat 6 cara. Yang pertama, branding desa. Mengembangkan brand desa sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global. Yang kedua, hunian yang sehat. Terwujudnya hunian yang sehat untuk menghasilkan keluarga yang bahagia, sehat, dan cerdas. Yang ketiga ada lingkungan sehat. Apa itu lingkungan sehat? Adalah membangun tata lingkungan desa dan kawasan yang cerdas dan dikelola dengan baik dalam harmoni, merubah bencana menjadi manfaat. Seperti contoh kecilnya kayak misalnya ada letusan Gunung Merapi, sisa-sisa laharnya bisa dijadikan pupuk atau dijadikan kebun, tanaman atau apa. Seperti yang sudah dilakukan banyak orang di daerah Pulau Jawa menjadikannya sebagai kebun teh. Yang keempat ada pemerintah desa cerdas. Apa itu pemerintah desa cerdas? Yaitu membangun sistem penyelenggara administrasi pemerintahan yang cerdas. Contohnya lebih banyak menggunakan sistem-sistem elektronik
dan mempermudah untuk kita semuanya melakukan hal-hal dalam urusan administrasi. Yang kelima, masyarakat cerdas. Apa itu masyarakat cerdas? Yaitu pengembangan tata kemasyarakatan yang harmonis, cerdas, bahagia. Dan yang keenam ada ekonomi cerdas. Ekonomi cerdas adalah tata ekonomi masyarakat desa yang tangguh, yang cerdas, dan yang sejahtera. Mengembangkan tatanan ekonomi yang ke masyarakat dan badan usaha yang tangguh. Mengembangkan tatanan ekonomi, kemasyarakatan, dan badan usaha yang tangguh. Mungkin itu dari saya untuk bagaimana upaya yang bisa kita lakukan. Mungkin dilanjut oleh teman-teman saya. Oke, kalau saya lihat tadi apa yang sudah teman-teman saya sampaikan, jadi mungkin saya menyimpulkan adalah upaya kita untuk mewujudkan kota yang sehat dan cerdas itu adalah terutama hal yang paling utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kita dulu. Bagaimana agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat, yang cerdas itu dimulai dari masyarakatnya seperti apa itu. Karena kayak yang John sampaikan tadi, kalau misalnya hanya pemerintahnya yang mau mewujudkan kota sehat dan cerdas, tapi masyarakatnya ogah-ogahan juga akan jadi masalah yang serius gitu. Jadi sebenarnya pembahasan ini masuk lagi ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu kendala dan hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kendala tersebut dalam mewujudkan kota sehat dan cerdas yang di Kota Palangkaraya gitu. Jadi yang pertama kita udah dapat kesimpulannya, dapat hal yang bisa kita ambil untuk hal kendala, yaitu adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, mungkin dari kalian nih, kayaknya cara yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita itu kayak gimana sih? Gitu. Ya, izin menjawab. Kalau dari saya pribadi, saran saya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu, yang pertama bisa dilakukan sosialisasi dari pemerintah juga untuk ke masyarakat yang belum belum terlalu peka atau belum terlalu mau untuk melakukan program seperti membersihkan lingkungan segala macam, belum memberi seminar atau pemahaman tentang apa sih manfaatnya jika kita mempunyai lingkungan yang sehat, seperti itu. Jadi menurut saya bagaimana cara tentang pentingnya kebersihan lingkungan itu melakukan seminar atau memberikan pemahaman melalui media sosial, karena masih banyak orang yang belum paham atau belum mau melek tentang kebersihan lingkungan yang ada gitu. Jadi kayak diberikan belusukan-belusukan ke daerah-daerah yang mungkin memang masih kumuh, seperti kayak kata John tadi di Pelamboyan atau apa. Diberikanlah sedikit edukasi tentang manfaat dari lingkungan yang sehat dan manfaat lingkungan yang sehat juga untuk kota-kota yang ada di Palangkaraya gitu. Jadi untuk lingkungannya sendiri sehat akan berdampak ke kotanya juga. Nanti kotanya termasuk kota sehat dan cerdas juga bakal berdampak pada negaranya juga. Jadi menurut saya kita memberikan pemahaman melalui media sosial seperti poster atau info-info yang mungkin bermanfaat, bisa di-share di media sosial, di Facebook, di Instagram, segala macam. Dan sekalian kita turun ke lapangan menjelaskan bagaimana pentingnya kota sehat itu bagi masyarakatnya sendiri gitu. Bagi kesehatan kita, kesehatan alam yang ada di sekeliling kita, dan
apa ya, kan kita lagi di masa pandemi seperti ini, jadi mungkin ini cukup penting untuk kita pahami dan kita laksanakan juga program sehat ini, karena di mana kita sekarang menghadapi pandemi yang emang cukup sulit beradaptasi dengan virus yang berbahaya ini. Jadi dengan lingkungan yang sehat mungkin kita bisa menambah dengan lingkungan yang sehat kita bisa mengurangi penyebaran COVID inilah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya ingin menambah sedikit yang masukan dari Ajiji tadi, Muhammad Ajiji. Itu memang penting untuk sosialisasi. Itu menurut saya sangat penting untuk ke pelosok-pelosok yang memang belum ada internetnya, untuk memberikan edukasi dan juga memberikan saran dan pendapat untuk masyarakat agar bisa terbentuknya kota cerdas dan sehat itu sendiri. Yang mana juga untuk bisa membentuk kota cerdas dan sehat di Palangkaraya itu sendiri, yang seperti saya katakan pada awal tadi, itu perlu memanfaatkan sumber daya manusianya atau SDM-nya agar bisa terbentuknya kota sehat dan cerdas itu sendiri. Nah, untuk membentuk itu biasanya kita memerlukan yang namanya cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan juga cerdas lingkungan. Yang mana dari 3 itu harus dipenuhi agar bisa terbentuknya kota cerdas dan sehat itu sendiri yang ada di Palangkaraya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, setelah dapat insight dari teman-teman tadi, jadi keinget nih soal upaya kita yang kita lakukan waktu semester lalu. Itu kita kan ada mengadakan yang namanya Bina Desa. Kita belusukan ke desa-desa untuk pertama itu mengedukasi warganya agar kita bisa paham, lebih aware sama yang namanya kesehatan, apalagi kita lagi ada di musim COVID sekarang. Lalu kita juga sharing ke warga-warganya gimana caranya bisa menjaga lingkungannya agar lebih tertata. Nah, selain kita perlu menyadarkan masyarakatnya agar lebih bisa peduli terhadap lingkungan, biar kita juga bisa menciptakan kota yang sehat dan cerdas. Menurut kalian tuh ada lagi nggak sih kendala yang mungkin akan terjadi kalau kita berupaya untuk menciptakan kota yang cerdas dan bersih itu? Mohon izin menjawab. Saya ingin menjawab. Mungkin kendala ya, kendala. Jadi untuk kendala itu pasti ada. Jadi apalagi terutama di masa pandemi ini sendiri, yang mana juga Kota Palangkaraya lagi ada penerapan untuk PSBB berskala kota yang ada di Palangkaraya. Jadi itu termasuk kendala untuk masyarakatnya menciptakan kota cerdas atau pintar itu sendiri, karena dalam masa pembatasan masyarakat ini, masyarakat tidak bisa berleluasa untuk melakukan pergerakan ke sana kemari untuk melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Jadi mungkin kendalanya yang paling besar menurut saya di masa pandemi ini, yaitu karena adanya COVID-19 ini.
Untuk yang lainnya mungkin dari masyarakat yang masih belum atau tidak ingin tahu sama sekali apa itu kota atau apa itu kota sehat atau kota cerdas. Mungkin itu harus lebih disosialisasi lagi agar mereka bisa peduli dan juga bisa mengerti akan bisa membentuknya sebuah kota cerdas atau pintar itu sendiri. Dan juga untuk kesadaran dari masyarakat itu penting agar terbentuknya kota sehat itu sendiri. Dan juga pemerintah harus cepat tanggap menanggapi apa yang ingin dicapai untuk kota Palangkaraya untuk menjadi kota yang cerdas dan pintar di masa akan datang. Mungkin menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan menambah sedikit tentang kendala apa saja lagi yang mungkin menghambat Palangkaraya bisa menjadi kota yang sehat dan cerdas. Mungkin dari teman-teman kayak John tadi, mungkin yang pertama kesadaran masyarakat, yang kedua adanya COVID dan terjadi PPKM pembatasan itu. Saya akan menambahkan sedikit, mungkin menurut saya kendala yang cukup besar juga adalah dari sumber daya manusianya gitu. Untuk mewujudkan kota yang cerdas kita juga memerlukan sumber daya manusia yang cerdas juga. Jadinya jadinya jika manusianya sumber daya manusianya cerdas, maka kotanya akan cerdas juga. Dan yang kedua, menurut saya teknologinya masih belum mendukung untuk menjadi kota yang cerdas gitu. Makanya itu berkaitan dengan sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusianya bagus di kota Palangkaraya, maka itu akan membuat kota Palangkaraya itu semakin berkembang. Apapun itu, melalui sektor teknologi, sektor ekonomi, segala macam, dan itu akan menjadikan Palangkaraya kota yang cerdas dan sehat juga. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk hari ini. Di sini saya mau minta kesimpulan dari teman-teman, dari John, dari Rashida, dan nanti dari saya sendiri. Apa sih kesimpulan yang kita dapat dari diskusi ini? Silakan siapa yang mau duluan. Mungkin saya bisa lebih duluan. Mohon izin menjawab. Jadi di sini saya menyimpulkan dari diskusi kita malam hari ini. Jadi apa yang dinamakan dengan kota sehat dan cerdas itu sendiri yang untuk mewujudkannya di kota Palangkaraya itu sendiri, yaitu agar masyarakatnya itu kesadaran atau kepekaannya terhadap lingkungan di sekitarnya itu sendiri agar lebih aktif lagi dan juga berperan aktif dalam mewujudkan apa yang telah disepakati dengan pemerintah agar bisa terbentuknya kota cerdas dan smart itu sendiri. Dan juga untuk pemerintahnya sendiri harus bisa mengoptimalkan apa yang harus mereka kerjakan dan juga membuat sumber daya manusianya sendiri bekerja untuk bisa ikut serta bersama mewujudkan kota cerdas itu sendiri. Mungkin sedikit saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini adalah definisi kota sehat dan cerdas itu adalah suatu kondisi kota yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan
kualitas hidup agar dapat menciptakan kondisi kota yang aman, nyaman, dan sehat dengan cara membangun hunian yang sehat dan menyelenggarakan administrasi yang cerdas pastinya. Lalu pasti akan ada kondisi di mana kita menemukan kendala. Nah, kendalanya salah satunya yang paling mencolok adalah kurangnya kesadaran masyarakat kita terhadap pentingnya mewujudkan kondisi kota yang sehat dan cerdas. Nah, kita bisa menanggulangi kondisi tersebut dengan cara belusukan ke daerah-daerah desa, lalu penyuluhan agar kita bisa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Begitu. Itu kesimpulan malam ini yang bisa saya dapat. Dari Azizi. Ya, di sini saya ingin menyimpulkan apa sih itu kota cerdas. Kota cerdas sesuai dari apa yang udah kita diskusikan tadi adalah kota yang berkinerja dengan baik, meliputi ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Dan saya menyimpulkan bahwa kota cerdas itu ada 6 dimensi, yaitu smart government atau lingkungan yang cerdas, smart economy atau ekonomi yang cerdas, smart life atau hidup yang cerdas, smart living, smart people, dan smart mobility. Di satu sisi, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan saya mengenai kota sehat. Kota sehat menurut saya adalah kota yang layak huni, bersih, nyaman, dan aman untuk penduduk. Terus untuk hal apa yang mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk kita mewujudkan kota sehat dan cerdas di Kota Palangkaraya. Yang pertama mungkin kesadaran masyarakat, kedua mungkin menurut saya adalah sumber daya manusianya, yang ketiga teknologi yang belum mendukung, dan beberapa faktor lain seperti pemerintah yang belum melek dengan rakyatnya, dan mungkin rakyatnya sendiri yang belum peka terhadap lingkungannya untuk menjadikan lingkungannya adalah lingkungan yang sehat dan cerdas. Apa upaya untuk menanggulangi kendala tersebut? Mungkin dari saya tadi, kita bisa melakukan belusukan atau melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kita mewujudkan kota cerdas, pentingnya untuk diri sendiri, untuk lingkungan, dan untuk negara kita juga. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain untuk kesimpulan ini? Mungkin cukup. Kalau dari saya sendiri mungkin sudah cukup. Oke, jika menurut saya dan menurut teman-teman diskusi hari ini sudah selesai, mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari diskusi kami hari ini. Jika ada salah kurang dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat